kita tuh bisa menemukan kedewasaan dalam menulis. Halo, salam orang Timur 313. Kali ini kita akan hanya sekedar sharing-sharing mengenai sastra ya, terutama di puisi, dari penulisan puisi, tapi berdasarkan pengalaman kita ya, bukan pengalaman siapa-siapa. Karena pengalaman siapa-siapa biarkan orang yang lebih tahu. Oke? Jadi pemuda yang suka nulis puisi itu pemuda harapan bangsa tidak sih? Tidak juga sih sebenarnya. Pemuda yang hanya pikir perasaan sendiri. Ya benar seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih? Apa nih kita ngobrolin nantinya? Ya, Keresahan kita apa ya sebenarnya? ya kenapa suka nulis? Opung duluan deh. Saya. Maksudnya kenapa Opung sampai ya saya tahu lah maksudnya Opung. Tidak juga sih. Kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang anak sastra tuh pure anak sastra kan? Sastra sebenarnya kalau saya dikatakan anak sastra sebenarnya tidak juga sih, karena menurut saya kebutuhan dalam arti bukan untuk menyambung hidup atau apa, tidak ya, karena kesenangan, kemudian sudah ya hobi sih sebenarnya, memang hobi yang terkadang orang yang hobi yang terkadang bilang hobi habis lepas, tidak, hobi yang memang tidak bisa saya lepaskan. Opung tuh pertama sadar kalau Opung kayaknya saya suka nulis nih. Itu apa? Saya sadarnya itu, kalau sadar sih gimana? Kalau bicara sadar berarti benar-benar kita memang ingin menekuni ya. Ya maksudnya pertama tuh ya kalau kita muda kan pengen coba semua. Nah, Gitu. itu saya tuh mulai dari ketika saya masih kuliah sih. Kuliah sudah sadar Kuliah. bahwa kayaknya saya suka nulis. Saya berawal dari bukan nulis sebenarnya. Saya berawal dari teater. Berawal dari teater. Teater waktu itu karena janji yang belum pernah dituntaskan. Salah satu guru saya di SMA, dia janji ketika oke kita pentas teater. Saya penasaran dengan teater. Kita pentas teater nih. Saya pikir teater itu apa sebenarnya? Ketika pas mau hari H pentas, beliau bilang kita bantah. Kita jadi pentas. Penasaran toh? Berarti saya ralat suka sastranya. Suka sastra itu ya dari tadi itu. Dari Penasaran tadi dari. Ketika penasaran jadi pentas, saya penasaran akhirnya sampai ke kuliah yang ada sastra. Teater, wah, ini kayaknya rasa dendam saya waktu ingin mengikuti sastra dulu, penasaran kayaknya bisa terjawab. Saya ikut tuh ketika masuk kuliah, saya ikut sampai alhamdulillah sampai sekarang. berarti ketika ikut di teater berarti Opung sudah suka dengan tulisan berupa sastra apapun itu, apa cerpen, puisi. Awalnya kalau berbicara suka yang mana duluan ya Bu ya, saya untuk tulisan waktu itu memang saya buta, saya belum tidak untuk arah ke nulis, tidak, saya arah lebih ke belajar teaternya. Belajar teater. Berarti lebih ke actingnya. Nah benar, bukan ke nulisnya dulu. Belum dulu. Ketika saya di situ belajar teater, apa sih teater, mengenal teater jauh-jauh, kemudian setelah itu karena waktu itu didikan saya waktu itu sama senior saya bilang, kamu di teater sini, ya saya waktu itu cuma disuruh tahu besi, kawat. Ya. Nah, tugas saya cuma motongin kawat saja sama gulung kertas selama dari 2012 sampai 2014 masuk 14 ingat saya itu. Tugas saya motong kawat sama gulung kertas buat ikat geber itu, kain yang buat pentas. Itu tugas saya. Jadi saya belajar teater dari situ. Saya lebih ke melihat, bukan mempraktekkan, melihat. Nah, jadi untuk puisi sendiri itu ya, untuk ketimbang saya tidak ada kegiatan ya sudah. Di samping itu saya belajar puisi nih. Coba-coba bagaimana, apa sih puisi sebenarnya? Baca puisi seperti apa sih? Ya saya belajar dari situ, artinya coba panggung sekarang bagaimana sih rasanya panggung? Karena saya ingin teater tapi tidak kesampaian tadi tuh. Berarti suka pertama tuh suka seni acting pertama. Nah, seni acting dari teater tadi. Jadi baca puisi karena keinginan sendiri. Karena sudah enak nih baca puisi. Jadi di panggung saya tuh, panggung lebih banyak itu baca puisi bukan teater. Ketika 2015
diangkat jadi jabat, jadi pengurus teater di situ, ya mau tidak mau memaksa saya untuk ya saya harus terjun ke panggung teater juga. Dari situ ternyata saya bilang, ternyata apa yang selama ini saya belajar di sekolah vokal, di musik apa, ternyata bukan hanya segitu saja. Ternyata ruang lingkup lebih besar tuh di saya dapat teater ini. Saya untungnya di situ. Jadi ilmu yang saya dapat teater, saya bawa lagi ke panggung musiknya saya. Jadi itu titik awal ketika saya masuk teater dan berkecimpung di situ, baru akhirnya saya tahu bahwa seni yang lain tuh ada nih dari teater. Nulis. Benar, nulis. Kalau nulis itu saya mulai dari satu puisi saya punya, saya menulis berawal dari sebenarnya Khususnya nulis puisi ya. menulis puisi nih. Itu tuh mungkin orang-orang bilang alay kamu, tapi bagi saya tidak sih. Saya menulis puisi tentang ayah saya. Iya. Nah itu tuh kadang tuh anak-anak zaman sekarang tuh. Nah, udah. Maksudnya cowok yang nulis puisi itu cowok alay, atau cowok yang nulis puisi itu cowok nyanyi apa? Saya rasa tidak sih sebenarnya. Mungkin orang berpikir seperti itu karena mereka belum mengenal sih puisi itu seperti apa, sastra seperti apa, fungsi puisi itu apa. Terkadang kan fungsi puisi bergeser maknanya ketika orang itu menyalahgunakan maknanya sastra. Saya ingat saya itu selalu tulis puisi ayah saya. Iya. Pertama kali saya menulis puisi, dan pertama kali pula saya naik panggung yang baca puisi saya sendiri, karya ayah. Dan itu mendorong adrenalin saya ketika orang-orang suka dengan puisi saya. Karya pertama ya. Ayah tadi itu. Karya pertama ayah ya. Tidak karya pertama dari penulis yang lain yang Opung suka. Bukan karya pertama sih, karya penulis pertama yang Saya jauhi umroh saya. Ibu. Ibu ya. Makanya nulis puisi ke ayah. Semuanya itu saya berawal menulis karena atas dasar kerinduan saya kepada orang tua. Jadi saya cari referensi pertama otomatis. Sekarang ibu nih puisi apa yang pas? Saya lihat ternyata saya dikirimi satu puisi Jawa Timur dengan oleh senior saya. Kebetulan puisi itu coba membaca. Gila, karya ini kenal ini puisi ini. Pas saya lagi dengar sama orang tua. Maka dari puisi ibu sampai sekarang kadang saya sering baca itu. Berarti betul tidak sih maksudnya puisi itu kayak gimana ya? Kayak kalau bagi saya puisi itu kita menciptakan kita dalam bentuk yang lain. Contohnya kita lagi sakit hati, kita menciptakan kita yang sakit hati dalam bentuk puisi. Benar. Itu Kita lagi marah, kita keresahan kita ya. Keresahan. Opung tuh orang yang tipe nulisnya ini kita tidak berbicara sang karya dulu ya, tapi senang nulis tuh saat lagi ada keresahan atau lagi ada yang pengen disampaikan, atau memang kalau mau nulis puisi ya nulis tentang ini, saya nulis tentang ini. Sudah di tahap itu. Saya pengalaman memang pernah mengalami hal seperti itu sih. Ketika saya merasa resah dengan suatu keadaan, saya tulis ya. Contohnya gini, resah itu dalam artian bahwa bukan karena kita tidak suka ya. Enggak, resah dalam artian gini. Contohnya, contoh kecilnya saya merindu dengan kampung halaman saya nih. Dan apa yang terjadi di kampung halaman saya saat itu? Saya menulis. Jadi ketimbang saya curhat, kan terkadang puisi itu orang lebih memilih saya punya masalah nih, saya curhat dengan orang biar selesai. Ternyata tidak juga. Kamu bisa saja curhat dengan cara kamu menulis. Ternyata kita lebih puas ketika kita curhat dengan menulis ketimbang dengan orang. Karena suatu ketika kita bisa baca kembali. Bukan diare loh, beda loh diare dengan puisi. Kalau diare itu kita asal menulis, ya orang bilang kemengnya itu, ya diare tadi itu. Tapi puisi itu dia lebih simpel lagi dia. Opung tuh sepakat tidak ada kata yang bilang kita tuh bisa menemukan kedewasaan dalam menulis. Maksudnya semakin kamu menulis maka semakin kamu dewasa. Semakin terlihat dewasa. Ya benar. Karena
kita bisa tahu karakter kita sejauh apa dari tulis. Iya ya. Nah, Karena yang kita tuangkan tuh semua keresahan kita tuh. nah benar. Baru kita tahu, oh kita orangnya seperti ini sebenarnya. Puisi itu kalau kita semakin nulis terus semakin dapat titik bahwa oh kita nih begini, lagi rasakan ini, lagi rasakan ini, bakal kita akan tahu nih, oh kita nih sebenarnya kedepannya dewasanya Seperti ini, benar. Jadi maka dari itu kan keresahan tadi kan banyak nih, banyak macam, ada yang bilang masalah dan lain sebagainya. Orang bilang semakin banyak kamu masalah kamu semakin dewasa. Tetapi kalau kamu tidak menyikapi hal tersebut, maka kamu tidak tahu dewasa kamu sampai di mana. Seperti yang bilang, seperti yang bilang tadi, kamu kamu menulis maka kamu akan semakin dewasa kan? Karena kadang kita untuk mengukur karya kita sampai di mana itu kamu harus nulis. Iya. Tidak hanya kamu menilai dari orang punya, tidak. Karena gini ya, maksudnya kita pertama suka nulis, maksudnya pertama kita nulis pasti tentang cinta antara lawan jenis. Nah benar. Saya tidak tahu ya orang lain, tapi saya merasakan itu. Nah akhirnya setelah kita nulis terus, kita akan tahu nih cinta itu sebenarnya universal, tentang alam juga, Iya, tentang banyak. perkawanan, tentang keluarga, tentang itu. Nah kalau seperti itu kira-kira menurut aja nih, anak-anak zaman sekarang memandang cinta itu seperti apa? Waduh, saya Berbeda ya dengan Ya. pikiran orang dulu, beda sekali ya. beda. Orang dulu saja, bayang saja penulis yang dulu loh. Itu ternyata kalau kita kaji lagi, itu romantis sekali puisinya mereka tuh. Romantis. Contoh puisi aku, punyanya Khalil Anwar, wah romantis pak itu. Aku binatang jalan itu. Wah, itu kalau kita kaji lagi dia romantis sekali. Walaupun orang bilang ini tentang peperangan, tidak, kamu salah itu. Iya. Itu dia perjuangan itu mencapai sebuah rasa cinta ya. Dia ingin mengatakan bahwa saya walaupun saat ditembak, saya tetap berdiri saya. Luar biasa sekali puisinya itu. Jadi tapi orang sekarang ini kalau mereka berbicara tentang cinta, yang palingan tentang lawan jenis saja toh. Iya. Paling saya mencintai kamu gini, saya galau gini dan sebagainya itu. Makanya saya ngomong tahap nulis tuh kita tidak tahu ya, kita ngomong kita juga belum ada karya. Iya. Tapi tahap nulis tuh kita menemukan ada perubahan-perubahan. Ya benar. Iya kan? Saya tuh jujur dulu hanya sering nulis di status Facebook gitu. Ya beranggapan bahwa nulis ini nanti ada seseorang yang mau dia apa masalah. Akhirnya sering-sering nulis kita tahu bahwa bahasanya kayak kita tahu bahwa yang kita tulis tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu, bukan apa ya, Bukan tentang orang lain. bukan tentang orang lain. Saya pelajari itu kayak dulu nulisnya masih menggunakan diksi-diksi yang keren supaya orang tahu ini keren apa. Ya, ujung-ujungnya kita semakin menulis tidak perlu diksi yang keren, yang penting Orang mampu memahami itu dan menanggapi. dan tulisan kita itu ngena gitu. Maka dari itu kebanyakan orang terjebak dengan diksi loh. Mereka takut menulis karena mereka takut aku saja lihat diksi saya tidak ada. Sepakat tidak seperti itu? Maksudnya gini, terkadang aku di posisi mana nih? Terkadang orang berpikir bilang saya mau menulis tapi saya nggak punya diksi, sehingga orang itu untuk mereka takut menulis karena mereka takut tidak punya diksi tadi, mereka takut aku saya jelek ketika tidak ada diksi. Aku seperti itu atau bagaimana? Saya tidak sih. Tidak ya? Iya, karena gini, sebenarnya menulis puisi itu memang diksi penting loh. Tetapi kamu jangan menjadi diksi satu sandaran bahwa ada diksi baru puisi jadi, tidak. Iya toh? Iya. Sebenarnya puisi itu apa yang mau kamu sampaikan. Betul. Jadi nulis saja dulu, gak usah pikir diksi dulu. Diksi itu kamu bisa peroleh kapan saja ketika muncul keresahan kata ini. Jadi intinya bahwa kamu nulis dulu apa yang pengen kamu tulis, setelah itu dibaca lagi. Dibaca, saya kurang ini nih, udah dirubah lagi. Oh kata ini yang pas ini nih, dirubah lagi.
sebenarnya intinya simpel itu kalau kita menulis ya. Jadi gimana ya, kalau nanti teman-teman tanya, saya tuh susah cara nulisnya karena saya mungkin apa ya, jarang membaca, atau saya mungkin jarang bergabung di literasi Tips-tipsnya ya. Tips-tipsnya Sebenarnya kalau tips-tips yang paling simpel itu, ini bukan berdasarkan buku ya, berdasarkan pribadi pengalaman. Awalnya sebenarnya niat itu yang paling utama sekali. Karena ketika kamu sudah mulai, saya niat ini, nanti rasa semangat untuk menulis itu ada. Pertama niat. Karena kalau kamu tidak punya niat, kamu bingung kamu mau mulai dari mana. Nah, ketika sudah niat, yang kedua, tulis apa saja yang ingin kamu tulis. Saya hari ini nih, saya tidak mengalami, saya tidak suka dengan orang ini. Sudah kamu tulis, ketimbang kamu labrak dia, mending kamu tulis toh. Kebanyakan puisi gitu. Contoh Tapi jangan tulis status dong, yang tidak. sindir orang dong. Tidaklah. Ya, makanya puisi yang dulu puisi pemberontak itu kan puisi ketidaksukaan mereka terhadap suatu aturan. Nah, jadi ketimbang kita demo dan sebagainya, apa dan sebagainya, ya mending saya tulis semuanya puisi. Saya memberontak melalui karya saya. Nah, yang kedua, tulis saja dulu, gak usah mikir apa puisi jelek puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Nah, gak kali tidak ada. Bagus dan tidak bagus tergantung pandangan orang, selera, benar, tergantung selera. Itu yang berikutnya itu yang tambahannya itu banyak-banyak membaca, karena dengan membaca semakin banyak kosakata yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi ketika kamu sudah mulai menulis, terus kemudian kamu baca buku-buku apa saja buku. Nah, bukan berarti kamu menulis puisi kemudian kamu membaca buku puisi saja, tidak, bebas. Karena kosakata bisa kamu dapat dari mana saja, dari diskusi dengan teman apa saja. Ketika kamu membaca, dengan membaca tadi kamu bisa memperbaiki puisi yang sudah kamu tulis. Ini tipsnya. Tipsnya juga terakhir. Nah, apa? Harus nonton ini podcast. Harus nonton ini. Jadi teman-teman, itu hanya sedikit pengalaman ya. Jadi intinya niat ya sebenarnya. Niat ya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pernah merasa bahwa karya saya ini bakalan jelek di mata orang. Salah itu. Tidak ada karya yang jelek ya. Tetapi yang ada hanya selera orang, selera suka kita tidak berbeda, suka tidak suka ya. Tapi kamu harus bangga ketika kamu sudah menulis bahwa kamu sudah mulai mencobanya, kamu sudah mulai menjalankannya. Yeah. Oke? Sip. Itu. Jadi Untuk kali ini sesi kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menontonnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Yang pingin kami bahas apa silakan tulis di kolom komentar kami. Sampai jumpa. Salam orang gamer. salam olahraga. Oh tadi belum tahu sama siapa tadi? Kenapa? Karena tidak penting juga sih sebenarnya. Nama itu penting nggak sebenarnya? Nama itu penting. Penting sekali. Saya Julian. Jadi ini teman saya Julianto, salah satu pegiat ya, penggemar. Ya, salah satu penyuka aja. Penyuka. Saya tidak Sastra. tidak. Dia ini orangnya ketika teman saya ini dia sukanya melihat saja apa yang orang lakukan, tetapi dia sebenarnya dia bisa lakukan, tetapi dia malas saja. Pede saja dia orangnya memang seperti itu. Dia bisanya menyuruh. Iya. Disuruh tidak mau dia. Oke, sampai gitu dulu, salam orang timur.